kita melestarikan yang namanya pencak silat. Apalagi tentang pagar nusa. Pagar nusa itu adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukron wa binikmatillah amma ba'du. Sahabat Nukar, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya di sini Sofia selaku pemandu podcast pada kegiatan kali ini, di mana di ruangan dakwah yang mungkin dapat menyejukkan hati kita masing-masing, namun tetap pada jargon Nukar Karangpenang, yakni Adebu Alengki Tor Apangisto. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang ilmu bela diri. Di sebelah saya kedatangan Mas Mahmudi. Selamat datang Mas Mahmudi. Apa Selamat. kabar? Alhamdulillah sehat. Eh, Mungkin langsung masuk ya Mas. Tentang apa sih pagar nusa itu sendiri? Tentunya pagar nusa itu adalah salah satu wadah pencak silat yang dimana tidak asing lagi disebut dengan yang namanya organisasinya Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan BANO. Pagar nusa sendiri bisa disebut pagarnya NU dan bangsa. Hmm. Jadi masih ada di bawah naungannya NU gitu. Iya, Banomnya ya. Banom, Ya. Banom. Nahdlatul Ulama. Eh, Kalau kegiatannya seperti apa sih, Mas? Kegiatan yang ada di Pagar Nusa itu sendiri, selaku sampean menjadi pelatih. Latihan-latihannya seperti apa? Tentunya kalau di pagar nusa itu sudah jelas adalah sebuah wadah pencak silat ataupun bela diri. Kegiatan yang pertama itu pastinya melestarikan pencak silat yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Oh. Kalau lebih spesifik mungkin, Mas, seperti apa latihannya, hari-harinya tepat hari apa gitu, dalam proses latihannya, begitu, Mas. Kalau latihannya itu sangat banyak. Mm, Tentunya kadang pagi ada latihan, mm, kadang sore ada latihan, kadang siang ada latihan, kadang yang paling banyak itu adalah malam. Latihannya tentunya tidak lupa, kadang malam Jumat, kadang malam Selasa itu aktif dalam latihan. Di sana Pagar Nusa itu melestarikan seni budaya. Tentunya tidak lepas kalau di Madura itu sudah jelas pencak silat seni budaya Madura. mm, Kita melestarikan yang namanya pencak silat. Apalagi tentang Pagar Nusa itu adalah salah satu banumnya NU yang melestarikan pencak silat. Tentunya tidak lepas dari perannya beliau yang dimana pondok-pondok pesantren yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama itu kita tetap harus mengawal supaya pencak silat khususnya banumnya NU ini yang disebut dengan Pagar Nusa itu untuk selalu melestarikan seni pencak silat seperti itu. Oke, Mas. Biasanya dalam setiap masing-masing wadah ilmu bela diri itu kan pasti ada suatu perbedaan gitu. Apa yang menjadi pembeda di Pagar Nusa itu sendiri terhadap ilmu bela diri yang lainnya? Tentunya kita tidak lepas ya. Hmm, Pembedaannya itu yang sangat jelas adalah pagarnya NU dan bangsa, di mana kita mengawal para ulama, yang dimana kita sudah tugas pentingnya itu. Tugas pokok paling utama itu adalah pengawal. Pengawal bentengnya negara, bentengnya ulama, bentengnya bangsa ini. Di mana beliau itu pernah menyampaikan, almarhum Gus Dur menyampaikan, kalau banum-banum yang lainnya suatu saat nanti sudah tidak ada, maka di situ tentunya Pagar Nusa adalah benteng terakhirnya, benteng terakhir bangsa ini, benteng terakhir para ulama. Di situ sangat jelas beliau menyampaikan. Ini mungkin kita apa ya, tidak usah ragu dengan apa yang disampaikan oleh beliau, almarhum Gus Dur menyampaikan seperti itu. Kalau kita itu adalah Pagar Nusa
tentunya pagarnya NU dan bangsa. Oke. Eh, Selain tadi Mas Mahmudi menerangkan bahwasannya apa itu pagar nusa dan lain sebagainya, proses latihannya gimana, eh, bagaimana sih Mas atau konsep seperti apakah dalam tubuh pagar nusa itu sendiri? Ketika ada yang mau daftar, terus biasanya kan kalau di ilmu bela diri itu ada kenaikan tes sabuk, Nah, ada UKT-nya dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan Mas? baik, mengenai tentang eh, pertama ya, pertama misalnya pengen masuk di pagar nusa itu pasti ada yang namanya pendaftaran. Namun untuk pagar nusa sendiri tetap ada yang namanya pendaftaran, namun di situ tidak dipungut biaya sepeser pun. Tentunya tapi kita punya aturan di Pagar Nusa Karampenang itu punya aturan tersendiri di mana tetap kita pertama daftar itu digratiskan, tidak dipungut biaya, namun di situ ada komitmen. Komitmennya itu dalam jangka 3 bulan. Jangka 3 bulan itu apabila tidak aktif satu kali saja tanpa alasan yang jelas, maka di situ dikenakan denda sesuai dengan aturan yang ada, tentunya berupa uang. Namun di situ tetap semampunya dalam artian tidak menekan. Itu yang sudah menjadi kebiasaan di Pagar Nusa Karampenang. Seperti itu. Jadi kalau sudah masuk nih ke Mm-mm. tubuh pagar Nosa, mengikuti ilmu bela diri di dalamnya, pasti ada ketentuan-ketentuan yang diterapkan, yang harus diterapkan oleh organisasi pagar Nosa itu sendiri, gitu ya. Iya. Iya. Oke. Kalau semisal saya menanyakan tentang pengabdiannya, kan di pagar Nusa itu kan tadi sudah disebutkan sama Mas Mahmudi bahwasannya menjadi benteng di tubuh NU Mm-mm. itu sendiri. Betul. Seperti apakah sih pengabdiannya ke para ulama-ulama yang ada di tubuh NU itu sendiri? Tentunya ya, kita sebagai Pagar Nusa tidak lepas dengan yang namanya benteng, di mana benteng itu adalah sebuah pagar. Salah satu contohnya seperti muktamar. Mhm. Kita sangat penting berperan di situ. Bahkan kita itu adalah salah satu benteng paling utama di NU itu untuk selalu mengabdikan diri untuk membentengkan untuk menjadi benteng para ulama. Tentunya kita sering mengawal beliau, para kiai-kiai sesepuh NU. Di situ kita sangat perlu dan tanpa dipanggil pun kita siap, apalagi sampai kita dipanggil. Tentunya kita harus bukan 100% lagi, 1000% kita harus siap mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama melewati dari Banumnya. Tentunya pagar Nusa seperti itu. Kalau seumpama eh, menanyakan tentang sejarah sejarah Pagar Nusa itu yang ada di Karangpenang, sejarah Pagar Nusa NU. Bagaimana sih sejarahnya? Mungkin bisa dijelaskan, kalau tidak seluruhnya kan tidak ini ya waktunya. Ah, ah. Mungkin dijelaskan Sesingkatnya sesingkat saja. mungkin gitu. Oke, terima kasih. Mengenai sejarah, sejarah Pagar Nusa Karampenang, ini tentunya tidak lepas dari perannya para kiai. Salah satunya itu adalah beliau, Gus Khairon, Gus Fauzan, itu sangat luar biasa perannya untuk Pagar Nusa Kecamatan Karampenang. Waktu itu, awal pertama sebelum berdirinya Pagar Nusa, beliau itu menghadiri salah satu acara di Kabupaten Sampang. Waktu itu beliau memakai seragamnya Pagar Nusa. Sehingga pada waktu itu beliau itu kelihatan, dilihat sama gurunya, sehingga dipanggil sama gurunya. Beliau itu Gus Khairon Zaini. Dipanggil sehingga guru saya itu, Pak Abdul Razak itu sowan ke beliau, sehingga punya inisiatif untuk membuka yang namanya latihan bela diri Pagar Nusa sebagai banumnya NU di Kecamatan Gerampena. Karena apa? Beliau itu melihat bahwa di NU itu tidak hanya ada organisasi-organisasi lainnya, di situ juga ada organisasi bela diri, sehingga beliau itu melihat karena tidak ada Pagar Nusa, punya inisiatif untuk membuka yang namanya bela diri Pagar Nusa.
Sehingga apa? Waktu itu beliau itu dipanggil, dikasih waktu dan ruang untuk membuka latihan pagar nusa di Pondok Pesantren Karandurin, direstui oleh beliau, Ki Ahmad Fauzan Zaini, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya. Namun tidak lupa, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Di situ ada peran-peran tokoh-tokoh NU di luar Pondok Pesantren Karandurin. Tentunya di situ banyak yang berperan, bahkan orang-orang penting di NU Kecamatan Karampenang itu ikut andil mendirikan pagar nusa waktu itu. Sampai saat ini alhamdulillah sangat luar biasa. Pagar Nusa Karampenang itu mengabdikan diri untuk NU, mengabdikan diri untuk pondok-pondok yang ada di Kecamatan Karampenang, itu tidak lepas dari doa dan dukungan dari para ulama tentunya. Seperti itu. Jadi dalam eh, Gus Hoiron tadi melihat peluang karena tidak ada benteng, Heeh, maka mempunyai inisiatif untuk pagar nusa itu didirikan. Gitu. heeh. Akhirnya terbentuk begitu ya Mas. Nah, Ya. betul. Kalau tadi saya menanyakan tentang sejarah ringkas dari pagar nusa itu sendiri, bagaimana kondisi atau perkembangan pagar nusa PAC NU Karampenang? Tentunya kalau mengenai perkembangannya, ini juga tidak lepas dari guru-guru saya. Hmm. Tentunya beliau Ketua PAC Pagar Nusa Karampenang yang tidak bisa hadir pada siang ini. Beliau Pak Abdul Razak itu walaupun tidak aktif untuk saat ini, tapi sangat luar biasa perannya dari perjuangan-perjuangan waktu itu. Sampai saat ini perkembangan Pagar Nusa itu sangat luar biasa. Di mana kita tidak hanya fokus di Kecamatan Karampenang. Salah satu contohnya itu Kecamatan Robetal. Awal pertama saya membuka latihan di sana. Yang kedua itu ada di Kecamatan Sukobenah. Yang ketiga itu ada di Kecamatan Ketapang. Walaupun Ketapang sendiri itu sudah ada aslinya Pagar Nusa, cuman untuk salah satu desa itu sangat tidak ada sama sekali Pagar Nusa. Sampai saat ini alhamdulillah ada guru tugas yang beliau itu siap untuk membuka Pagar Nusa di sana, sehingga saya memberikan izin untuk dibuka latihan. Alhamdulillah sampai saat ini perjuangannya sangat luar biasa, berkembang di sana itu bahkan menjadi kebanggaan salah satu desa di sana. Nah, tentunya di Kecamatan Sukabumi itu sudah ada 2 tempat latihan, di mana di sana itu ditempatkan latihannya di Rois Suriyah, Kiai Fauzi, eh, dan juga di Kiai Idris Rifai. Untuk Robetal sendiri itu sekarang ada di Pondok Pesantren Taufik, ada di Azharul Ulum Gunung Ranca, dan juga ada di Sawah Tengah Robetal. Tentunya kalau masalah perkembangan, mungkin untuk Kecamatan Karampenang sendiri itu tidak perlu khawatir. Mm-mm. Regenerasinya sudah ada, insya Allah sudah cukup. Maka dari situ kita melihat NU-NU yang ada di kecamatan-kecamatan yang masih lemah dalam pagar nusanya sendiri. Di situ saya tetap ingin masuk ke situ, walaupun bukan wilayah saya. Namun niat saya itu satu, supaya pagar nusa itu selalu berkembang dimanapun. Karena di situ dalam artian di pagar nusa itu ada yang namanya bumi. Bumi itu menunjukkan bahwa pagar nusa itu ada di mana-mana, seperti itu. Maka di situ di tempat selagi ada tempat, kita tetap masuk ke dalam supaya pagar nusa itu bisa berkembang. Seperti itu. Jadi di tubuh Pagar Nusa PAC Karangpenang itu ini menerapkan sebaik mungkin ya. Yang awalnya Ah, tidak ada, sesuai yang Mas Mahmudi bilang bahwasannya di situ ada teori bumi ah, di ah. mana-mana. Yang pastinya kalau ada bumi di situ pasti harus ada Pagar Nusa. Harus harus. Makanya kalau ditanya dengan perkembangannya saat ini dari awal meningkat, Luar meningkat biasa, sangat sangat luar meningkat biasa. luar biasa Alhamdulillah. sekali. Kalau tadi membahas tentang sejarahnya Pagar Nusa itu sendiri, sekarang tentang pengabdian, Mas. Ah, ah. Bagaimana Pagar Nusa itu sendiri, dalam bentuk apakah pengabdiannya terhadap masyarakat di sekitar? Untuk pengabdian ke masyarakatan, Mm, tentunya kita tidak lepas dari NU. mm, Di mana waktu itu awal saya masih baru di, saya tidak awalnya itu tidak mengenal di mana MBCNU Kecamatan Kerampenang itu. Saya tidak mengenal NU seperti apa.
Waktu itu saya masih belum tahu Pagar Nusa itu harus bagaimana secara keorganisasian, secara untuk menjalankan dakwah-dakwahnya Pagar Nusa itu aslinya harus lewatnya pencak silat. Namun di situ kita punya cara masing-masing. Untuk kemasyarakatan itu kita punya alat. Alatnya itu untuk kita bisa membantu masyarakat, di mana sering beliau sampaikan, Ki Abdullah Maksum itu sering menyampaikan, jangan sampai kalian itu membela orang yang kuat, kita harus bisa membela yang lemah, seperti itu. Maka dari situ kita mengabdikan diri, salah satunya masjid-masjid yang ada di Kecamatan Karampenang. Di situ bisa kita langsung ketok person, bisa langsung ke media saya, langsung bisa ke media Pagar Nusa Karampenang, di mana di TikTok sudah ada, di FB sudah ada, IG sudah ada, sudah lengkap. Tinggal WA langsung saya tanggapi apabila ada salah satu masjid yang kotor, bisa saya langsung bersihkan. Dengan cara seperti itu kita bisa mengabdikan diri tentunya. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan dari salah satunya adalah mengurangi peningkatan kelemahan eh, orang-orang. Tentunya bagi anak-anak yang di bawah umur, kita sering membantu di situ apabila ada anak-anak yang kumpul di bawah 18 tahun pada waktu tengah malam. Di situ tentunya tidak hanya membantu masyarakat, membantu kepolisian, membantu TNI tentunya untuk mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat, di mana sering ada kecelakaan yang tidak diinginkan pada bukan waktunya ada kecelakaan, bukan waktunya ada kecelakaan. Di situ kita sering di saat pulang latihan kita tidak langsung pulang ke rumah. Tentunya kita melihat di saat lewat di satu jalan raya, kita melihat anak-anak yang kumpul, kita sering menghampiri, kita sering memberikan masukan supaya anak-anak itu sadar supaya karena apa? Anak-anak sekarang itu sangat beda dengan dulu. Tentunya kalau sekarang itu siang jadi malam, malam Hmm. itu jadi siang. Kita tidak lepas untuk selalu memberikan masukan-masukan yang berarti untuk teman-teman. Cara untuk pendekatan kemasyarakatan itu harusnya kita punya pilihan masing-masing. Tentunya itu. Jadi, kalau saya menggambarkan dari jawaban Mas Mahmudi Ah, itu, di ah. Pagar Nusa itu sendiri tidak hanya, eee, belajar tentang ilmu bela diri, Tentunya. bahkan, masuk ke setiap, aspek-aspek kehidupan. Ah, ah. Salah satunya ya tadi kemasyarakatan, dan lain sebagainya, itu ya. Eee tentang proses ini Mas, proses, bagaimana sih orang ketika mau mendaftarkan diri terhadap, Pagar Nusa? Prosesnya gimana? Tentunya di situ pasti mengenai proses. Aslinya mudah, tidak ada yang sulit. Mmm, Kalau proses pertama itu pastinya ada pendaftaran, di mana yang sudah saya jelaskan di situ tidak dipungut biaya. Namun di situ ada komitmen dalam jangka 3 bulan. Kalau tidak aktif dalam latihan dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka di situ dikenakan denda seperti itu. Dan juga di situ mengenai proses setelah masuk, setelah diterima di Pagar Nusa, yang harus dipenuhi yang pertama itu adalah fisiknya. Mau kalau punya penyakitan itu tidak boleh karena takut mengganggu mhm, kesehatan. Tentunya yang kedua itu harus dapat izin dari orang tua. Karena tanpa restu orang tua kita bukan siapa-siapa lagi kan seperti itu walaupun hidup sehat. Tentunya seperti itu. Setelah masuk ke dalamnya itu di mana kita kalau sudah masuk di dalamnya di situ ada kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti sesuai dengan arahan pelatih, arahan guru-guru kita, arahan kiai-kiai kita. Di mana latihan itu sulit untuk menjalankan di bidang bela diri itu sulit kecuali orang-orang yang ikhlas. Karena apa? Di Pagar selain kita latihan di Pagar Nusa, kita bisa mengabdikan diri mhm, di mana untuk NU,
di mana untuk masyarakat, tentunya untuk kepolisian, Oke. untuk TNI, kita mengabdikan diri di situ. Nah, setelah itu baru kita bisa mengikuti dengan secara luas. Intinya yang pertama itu dalam menjalani sesuatu itu harus dengan rasa syukur kita, dengan rasa apa ya, dengan rasa apa yang kita miliki harus kita bisa memberikan semuanya seperti itu. Apa sih yang ini Mas, yang melatar belakangi Mas Mahmudi masuk ke Pagar Nusa PAC Karampenang? Padahal nih Mas ya, kalau dilihat kan di Karampenang kan ada banyak wadah ilmu bela diri, Mm-mm. tidak hanya Pagar Nusa itu sendiri. Kenapa latar belakangnya? Waktu itu melihat sejarah, tentunya saya tidak lupa dengan tempat ilmu agama saya, di mana saya pernah mondok di Pondok Pesantren Karandurin. Di situ saya tidak lulus. Hmm. Waktu itu saya berhenti dari pondok. Waktu lama saya mondok itu hanya 2 tahun. Bahkan beliau itu pernah apa langsung bilang ke saya, sampean kok cuma 2 tahun yang mondok, masa kesini cuma kencing. Nah, saya malu waktu itu, asli malu. Cuman waktu itu saya tidak hiraukan mungkin karena masih kanaknya saya. Waktu itu saya masih umur 14. Pas waktu itu saya tidak memikirkan apa-apa, saya langsung berangkat ke Malaysia. Nah, setelah nyampe di sana 1 tahun saya pengen pulang karena kegelisahan saya, kesalahan saya di pondok pengen pulang. Sama ibu sama ayah itu gak dikasih pulang. Jong, di sini itu Malaysia, bukan Indonesia, bukan Surabaya, bukan Jakarta, kata orang tua saya. Saya memikirkan lagi, sampai saya itu 4 tahun di sana lamanya, waktu itu saya pengen pulang maksa. Walaupun tidak punya ongkos, tidak punya uang di Madura, saya tetap mau pulang. Waktu itu saya pulang, pengennya belajar bela diri. Karena di tubuh orang tua saya itu masih belum ada yang mau belajar bela diri. Nah, waktu itu yang pertama saya ingin mengabdikan diri di pondok, yang kedua ingin belajar bela diri. Di mana saya sering cari, sebelum mengabdikan diri saya cari bela diri itu. Tapi bukan di Kecamatan Karemenang, di kecamatan-kecamatan lainnya sudah cari. Ada salah satu perguruan, saya ingin masuk ke situ. Namun pas waktu saya masuk, itu bukan pelatihnya bukan yang saya harapkan, ternyata orang lain. Nah, lepaslah dari situ saya pulang. Pulang dari situ maka saya mengabdikan diri di pondok. Alhamdulillah di saya mengenal yang namanya Pagar Nusa. Waktu itu pertama mengenalkan saya itu namanya itu Cong Dermawan. Nah, beliau itu menyampaikan, "Cong, kalau mau belajar silat di pondok ada." Nah, saya bilangnya ke teman saya itu, oh bagus itu Cong, ayo sekalian saya ingin mengabdi di pondok. Nah, waktu itu masuklah ke sana. Setelah saya masuk ke sana, saya ketemu sama guru saya, guru sekolah pagi. Waktu itu masih sekolah MI. Pak, sampai mau belajar? Kata guru saya, iya. Ternyata pas saya masuk ke dalamnya, ternyata yang ngelatih itu guru saya. Sampai saya itu, oh kok sampai pelatihnya Pak? Bilangnya, kenapa? Gak mau latih? Enggak Pak, saya pengen latihan. Waktu itu saya latihan sampai 3 kali. Saking ada anggota 56 orang waktu itu. Paling muda angkatan itu saya. Jadi 56 orang itu latihan, saking semangatnya sampai 3 kali latihan itu saya tidak tahu. Dalam tiga latihan itu saya masih belum tahu yang namanya salam itu, salam pagar nusa itu saya masih belum tahu. Pas sampai guru saya itu apa ya, mukul saya sampai ditampeleng sama guru saya. Waktu itu ditampelin sama Nick Remin sama guru saya. Sampai bilang guru saya itu bilangnya gini, Di, kalau sampean tidak mau belajar pulang. Jangan di sini. Di sini bukan tempatnya orang malas-malasan. Kalau tidak mau belajar pulang. Nah, sampai saya mengatakan guru saya. Apalagi saya masih berdiri seperti ini, Pak. Jadi debu pun saya kalau masih bisa belajar, saya mau belajar sama-sama. Siap, siap Pak. Sampai saya ditampelin 3 kali itu tetap latihan. Alhamdulillah saya tetap latihan mengabdikan diri. Waktu itu saya masih mengira, pagar Musa itu apa? Saya tidak tahu pagar Musa itu apa. Lah, ada yang mengatakan pagar Musa itu Cong, ada yang namanya MWC. Lah, MWC itu apa? Saya tidak tahu. Dulu itu kantor MWC Kecamatan Kerampenang itu tak kirain rumahnya siapa ini kok gak ada lampunya gitu. Waktu itu 2018.
Sehingga saya mencari tahu, waktu itu sama guru saya 2019 didaftarkan latihan. Saya latihan di Kecamatan Karampenang, saya setelah itu didaftarkan latihan di Surabaya, dikenalkan sama guru saya, namanya Kiai Muhammad Zainal Suari. Beliau itu salah satu pencetus Pagar Nusa. Sehingga itu guru saya juga, Pak Zainal Suari itu. Sehingga saya latihan ke beliau, eh, waktu ke waktu saya belajar secara keorganisasian, belajar secara bela diri ke beliau itu, sehingga beliau itu apa ya, menyampaikan, Cong, Pagar Nusa seperti ini, Cong, Pagar Nusa seperti ini. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya tahu, oh bahwa Pagar Nusa itu orang tuanya ini, orang tuanya NU, orang tuanya ini. Sehingga waktu itu saya belajar sedikit demi sedikit, alhamdulillah sampai saat ini, tapi bukan 100% sih. Alhamdulillah tahu seperti itu. Hmm. Yang terakhir nih, Mas Mahbudi, Heeh. harapannya ke depannya untuk Pagar NU Karangpenang. Oke, untuk harapan saya yang pertama itu saya ingin melihat teman-teman Pagar Nusa Karangpenang khususnya yang ada di Kecamatan Sukobena, Kecamatan Katapang, Kecamatan Robetan. Tentunya saya ingin anak-anak teman-teman Pagar Nusa itu tidak seperti saya. Karena apa? Saya itu tidak sekolah, tidak punya ijazah. Tentunya apa ya? Sangat sedih melihat saya saat ini melihat orang lain bisa ini, bisa itu, seperti ini, bisa seperti itu. Tapi saya sendiri itu bingung mau bagaimana. Ya caranya saya itu hanya mengabdikan diri untuk NU, mengabdikan diri untuk Pagar Nusa. Jadi harapan saya pengen teman-teman itu bisa sekolah, bisa mencari ilmu, tidak seperti saya. Sehingga mereka itu bisa berkembang suatu saat nanti bisa meneruskan yang namanya organisasi Pagar Nusa ini tidak seperti saya lagi. Karena apa? Banyak kebodohan-kebodohan yang saya alami setelah seperti ini. Saya ingin seperti orang lain, tapi saya melihat kayaknya sudah terlambat. Maka dari itu saya harapan saya teman-teman itu bisa sekolah setinggi-tinggi. Seperti itu. Eh, jadi gini ya Mas, harapannya sangat menaruh harapan banyak Heeh, sekali. Dan semoga mungkin Pagar Nusa ke depannya lebih berkembang dan lebih pesat lagi dan mencetak regenerasi ke depannya. heeh, tentunya Eh, seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup pertemuan atau diskusi pada podcast kita sore hari ini. Dan sebelumnya, terima kasih banyak Mas Ya, Mahmudi sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kekosongan diskusi di Nukar kali ini. Saya selaku host pamit undur diri apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.